Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, Islam serta sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini yang cerah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti zaman sekarang saat ini. Para hadirin, pada pertemuan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara manasik ibadah haji. Yang semoga dengan niat dan tekad kita berkumpul di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan karunia Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan khutbah yang berjudul manasik ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang diwajibkan oleh Allah oleh seluruh umat Islam kepada kita semua, yang sudah memiliki bekal yang cukup mulai dari keberangkatan hingga kepulangannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaun illal jannah, yang artinya haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecualinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdasarkan hadis ini, maka tidak semua umat Islam yang beribadah haji itu mendapatkan gelar mabrur dan mendapatkan balasan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dari mereka yang hanya meninggalkan kewajibannya saja dan menghabiskan harta atau uangnya saja. Allah hanya menjanjikan balasan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan benar dan berhasil meraih status mabrur. Maksud dari haji mabrur itu adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarh As-Suyuti li Sunani An-Nasa'i, adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanda-tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu berhaji ke tanah suci, kemudian dia kembali ke tanah airnya, orang tersebut berhasil atau taat dari sebelumnya, lebih istiqomah dari sebelumnya, dan serta dapat mengurangi atau serta tidak mengulangi kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dilakukan sebelum berhaji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji bagi kita yang sudah mampu, baik secara finansial, fisik, maupun jasmani dan rohani. Mengunjungi Baitullah yang terletak di Makkah Al-Mukarramah adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim, sebagaimana sholat, zakat, serta puasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan atau mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah itu Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Al-Imran ayat 97. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mendirikan Ka'bah di Baitullah. Setelah selesai dibangun, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwa bangunan ini adalah rumah atau tempat ibadah suci umat Islam. Dan Nabi
Ibrahim dan Ismail pun memohon kepada Allah untuk memberitahukan serta memperlihatkan bagaimana manasik-manasik atau tata cara melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran secara ringkas, dan Rasulullah pun telah menjelaskannya secara ringkas bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan benar. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana doa-doa ibadah haji, tata cara berpakaian ihram, tempat dan waktu mikot-mikot haji, serta bilangan tawaf dan sa'i, serta bagaimana cara melempar jumroh yang baik dan benar, tata cara tahalul, dan tata cara menyembelih hewan kurban atau hadyu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian uraian singkat dalam materi manasik haji pada pertemuan pagi hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan serta kekuatan, dan diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah. Dan semoga senantiasa kita dapat berkunjung ke Baitullah, ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian khutbah dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.